Historia Biografi. Jenderal Besar TNI Purnawirawan Haji Muhammad Soeharto lahir di Dusun Kemesuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Bantul, Yogyakarta pada 8 Juni 1921. Beliau menjabat Presiden Indonesia yang kedua pada tahun 1967 sampai 1998 menggantikan Soekarno. Di dunia internasional, terutama di dunia barat, Soeharto sering disebut dengan sebutan populer Des Milling General atau Sang Jenderal yang Tersenyum karena raut mukanya yang selalu tersenyum di muka pers dalam setiap acara resmi kenegaraan. Soeharto resmi menjadi presiden pada tahun 1968. Ia dipilih kembali oleh MPR pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Suatu kemampuan kepemimpinan luar biasa yang harus diakui oleh teman dan lawan politiknya, senang atau tidak. Ia menggerakkan pembangunan dengan strategi trilogi pembangunan atau stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan. Bahkan sempat mendapat penghargaan dari FAO atas keberhasilan menggapai swasembada pangan 1985. Maka saat itu pantas saja ia pun dianugerahi penghargaan sebagai Bapak Pembangunan Nasional. Untuk mengenal sosok Sang Jenderal Soeharto, berikut fakta menariknya. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Karir militer Sang Jenderal. Pada 1 Juni 1940, Soeharto diterima sebagai siswa di sekolah militer di Gambong, Jawa Tengah. Ia tamat sekolah militer sebagai lulusan terbaik dan menerima pangkat kopral. Ia terpilih menjadi prajurit teladan di Sekolah Bintara Gombong, serta resmi menjadi anggota TNI pada 5 Oktober 1945. Setelah Perang Kemerdekaan berakhir, ia tetap menjadi Komandan Brigade Garuda Mataram dengan pangkat Letnan Kolonel. Ia memimpin Brigade Garuda Mataram dalam operasi penumpasan pemberontakan Andi Asis di Sulawesi. Kemudian, ia ditunjuk sebagai Komandan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat Sektor Kota Makassar yang bertugas mengamankan kota dari gangguan ex-Knil atau KL. Pada 1 Maret 1949, ia ikut serta dalam serangan umum yang berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam. Inisiatif itu muncul atas saran Sri Sultan Hamengkubuwono IX kepada Panglima Besar Soedirman bahwa Brigade 10 pimpinan Letkol Soeharto segera melakukan serangan umum di Yogyakarta dan menduduki kota itu selama 6 jam untuk membuktikan bahwa Republik Indonesia atau RI masih ada. Pada usia sekitar 32 tahun, tugasnya dipindahkan ke markas divisi dan diangkat menjadi Komandan Resimen Infanteri 15 dengan pangkat Letnan Kolonel pada tanggal 15 Maret 1953. Pada 3 Juni 1956, ia diangkat menjadi Kepala Staf Panglima Tentara dan Teritorium 4 di Ponegoro di Semarang. Dari Kepala Staf, ia diangkat sebagai Pejabat Panglima Tentara dan Teritorium 4 di Ponegoro. Pada tanggal 1 Januari 1957, pangkatnya dinaikkan menjadi Kolonel. Pada tanggal 1 Oktober 1961, jabatan rangkap sebagai Panglima Korps Tentara Ikan Luat atau Cadangan Umum Angkatan Darat yang telah diembannya ketika berusia 40 tahun, bertambah dengan jabatan barunya sebagai Panglima Kohanudat atau Komando Pertahanan Angkatan Darat. Pada tahun 1961 tersebut, ia juga mendapatkan tugas sebagai Atase Militer Republik Indonesia di Belgrade, Paris atau Prancis, dan Bonn di Jerman. Di usia 41 tahun, pangkatnya dinaikkan menjadi Mayor Jenderal pada tanggal 1 Januari 1962 dan menjadi Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat dan merangkap sebagai Deputi Wilayah Indonesia Timur di Makassar. Sekembalinya dari Indonesia Timur, Soeharto yang telah naik pangkat menjadi Mayor Jenderal ditarik ke markas besar ABRI oleh Jenderal A.H. Nasution. Di pertengahan tahun 1962, Soeharto diangkat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad hingga 1965. Soeharto dan G30S.
Pada pagi hari tanggal 1 Oktober 1965, beberapa pasukan Cakrabirawa yang berada di bawah komando Letnan Kolonel Untung Syamsuri membunuh 6 orang jenderal. Keputusan yang diambil Soeharto untuk menertibkan negara adalah segera membubarkan Partai Komunis Indonesia. Sebenarnya rencana ini sempat ditentang Presiden Soekarno, meskipun tujuannya untuk menertibkan keadaan Indonesia di waktu itu. Tindakan pembersihan pada orang-orang yang menganut komunis dengan cara melakukan penghukuman mati pada orang-orang yang terduga anggota Partai Komunis di Indonesia yang kira-kira mencapai 500.000 orang. Soeharto segera membubarkan PKI dan ormas-ormasnya setelah dilantik sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat pada tanggal 14 Oktober 1965. Pada tanggal 11 Maret 1966, ia menerima surat perintah 11 Maret atau yang biasa kita kenal dengan Super Semar dari Presiden Soekarno. Sehari kemudian, 12 Maret 1966, Mempangat Legend Soeharto membubarkan PKI dan menyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia. Karena kondisi politik tanah air yang kacau dan parah setelah meletusnya G30S, sidang istimewa MPRS dilaksanakan pada bulan Maret 1967. Sidang menunjuk Soeharto sebagai pejabat presiden berdasarkan keputusan pada tanggal 22 Februari 1967. Soeharto naik tahta. Soeharto menjadi presiden sesuai dengan sidang umum MPRS pada tanggal 27 Maret 1968. Soeharto juga merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan atau Keamanan selain sebagai presiden. Berkuasanya Soeharto ini dikenal dengan istilah Orde Baru. Setelah menggabungkan kekuatan-kekuatan partai politik, Soeharto dipilih kembali menjadi presiden oleh sidang umum MPR pada 23 Maret 1973 untuk jabatan yang kedua kali. Kali ini, Sultan Hamengkubuwono IX berkesempatan untuk menjadi wakil presidennya. Pada tanggal 22 Maret 1978, Soeharto dilantik lagi menjadi presiden untuk periode ketiga kalinya. Kini ada Malik yang menjabat sebagai wakil presiden. Tidak cukup 2 kali, sidang umum MPR 1 Maret 1983 memutuskan memilih lagi Soeharto sebagai presiden. Bukan ada Malik, kini Umar Wira Hadi Kusuma sebagai wakil presiden. Melalui TAP MPR nomor 5 tahun 1983, MPR resmi mengangkat Soeharto sebagai Bapak Pembangunan Republik Indonesia. Banyak pengamat politik baik dari dalam dan luar negeri yang berpendapat bahwa Soeharto membersihkan semua unsur parlemen dari tangan komunis. Contohnya tindakan seperti meningkatkan sensor yang menyingkirkan serikat buruh. Untuk hubungan luar negeri, Soeharto juga memutuskan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok, lalu mulai mengakrabkan diri dengan negara barat dan PBB. Soeharto terlalu dominan untuk menentukan semua keputusan politik. Mundurnya sang jenderal dari kursi kepresidenan. Pada 1997, 20-30% dari anggaran pengembangan Indonesia telah disalahgunakan dalam waktu yang lama. Krisis finansial yang terjadi di benua Asia pada tahun yang sama juga tidak membawa hal bagus untuk pemerintahan Soeharto. Waktu dia dipaksa meminta pinjaman, hal ini juga termasuk perlunya pemeriksaan mendetail dan menyeluruh dari IMF. Setelah beberapa kerusuhan, demonstrasi, tekanan politik dan militer, dan puncaknya pada peristiwa pendudukan gedung DPR atau MPR RI. Di peristiwa Mei 1998, inilah Presiden Soeharto memutuskan untuk mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 untuk menghindari ketidakstabilan dan perpecahan di Indonesia. Dalam pemerintahan Soeharto yang sudah berlangsung selama 32 tahun, telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan, contohnya seperti pelanggaran HAM dan korupsi. Dua hal ini adalah faktor kenapa era Soeharto berakhir. Tapi, Direktur IMF waktu itu mengakui bahwa prosedur yang dilakukan IMF di Indonesia hanyalah katalisator jatuhnya Presiden Soeharto. Presiden Soeharto lalu menyerahkan jabatan presiden kepada seorang teknokrat jenius bernama Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie. Setelah melakukan sumpah jabatan, akhirnya B.J. Habibie secara resmi menjabat sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia. Tak berselang waktu lama, Wiranto yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan Keamanan merangkap Panglima ABRI dan Jenderal TNI membacakan pernyataan sikap untuk menstabilkan kondisi negara. ABRI mendukung permintaan berhenti Bapak Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia, serta mendukung Wakil Presiden Bapak B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia. Kedua, ABRI menghimbau agar seluruh rakyat Indonesia untuk menerima keinginan Presiden Soeharto tersebut yang sudah sesuai dengan Konstitusi Republik Indonesia, yakni Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945.
hayat sang jenderal. Pada tanggal 27 Januari 2008, tepat pada pukul 13.10 waktu Indonesia Barat, Soeharto mengembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta. Pada pukul 14.35, jenazah Soeharto diberangkatkan dari RSPP ke kediamannya di Jalan Cendana, Menteng, Jakarta. Kemudian, dari Jalan Cendana, jenazah Soeharto diberangkatkan ke Bandara Halim Perdana Kusuma pada pukul 07.30. Selanjutnya, jenazah Soeharto akan diterbangkan dari bandara ke Solo pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat untuk kemudian dimakamkan di Astana Giribangun, Solo pada hari Senin. Jenazah sampai di Astana Giribangun di siang hari sebelum pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Jenazah lalu diturunkan ke kuburan pada pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Almarhum sudah berada di liang lahat siang itu pada pukul 12.17 waktu Indonesia Barat. Semua prosesi pemakaman presiden kedua tersebut dilakukan secara kenegaraan dan disaksikan oleh pihak keluarga. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.